Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, jumpa lagi bersama saya di channel Sandi Somantri. Dan di video kali ini kita akan belajar bersama tentang gerak lurus beraturan GLB dan gerak lurus berubah beraturan atau GLBB. Kita langsung saja ya ke GLB. GLB merupakan gerak suatu benda pada lintasan lurus dengan kelajuan tetap. Setiap selang waktu yang sama, benda menempuh jarak sama. Tidak memiliki percepatan. Dan perhatikan simulasi gerak GLB berikut ya. Jadi ceritanya, pengendara motor ini akan bergerak dari A ke B ke C ke D secara terus-menerus, sambung menyambung tanpa berhenti. Namun kita partisi ya, kita bagi-bagi gitu. Jadi seperti nonton video di play dan pause. Kita play ya, kemudian kita pause. Jarak A ke B 3 meter ditempuh dalam waktu 1 sekon. Kemudian B ke C jaraknya 3 meter ditempuh dalam waktu 1 sekon. Dan C ke D jaraknya 3 meter ditempuh dalam waktu 1 sekon juga. Kata kunci gerak lurus beraturan. Yang pertama, kelajuan tetap atau V sama dengan tetap, kemudian tidak mengalami perubahan kelajuan atau tidak ada percepatan, A sama dengan 0. Persamaan pada GLB, V sama dengan S per T. Dengan V adalah kelajuan, satuannya meter per sekon, S merupakan jarak, satuannya meter, dan T adalah selang waktu, satuannya sekon. Atau bisa juga menggunakan istilah V sama dengan kecepatan, satuannya meter per sekon, dan S-nya adalah perpindahan, satuannya meter, T-nya sama, selang waktu, satuannya sekon. Kemudian grafik GLB, ini grafiknya ya. Di sebelah kiri grafik hubungan antara jarak dengan waktu, ST. Kemudian di sebelah kanan grafik hubungan antara kelajuan dengan waktu, VT. Dan kita ulangi simulasi yang tadi ya. Dari A ke B menempuh jarak 3 meter dalam waktu 1 sekon. Kita gambarkan. Ini waktunya 1 sekon, jaraknya 3 meter. Sehingga memiliki hubungan seperti ini ya. Kalau kita tarik garis lurus vertikal horizontalnya. Kemudian di grafik VT-nya tadi waktunya 1 sekon dan kelajuannya adalah tinggal masukkan S-nya 3 dibagi T-nya 1. 3 dibagi 1, 3. Nah, sehingga seperti ini. Selanjutnya, gerak dari B ke C, jaraknya B ke C itu 3. Kemudian, waktunya 1 sekon. Kalau kita gambarkan, nah yang ST-nya tadi 1 sekon ya. 1 sekon itu dari sini. Jadi 1 tambah 1, 2. Di sini ya, 2. Kemudian jaraknya juga sama, 3 meter itu dari sini, 3 meternya, 3 tambah 3, 6. Jadi kalau kita jumlahkan ini waktunya ini dari titik acuan ya, 1 tambah 1, 2, kemudian jaraknya 3 tambah 3, 6. Di sini. 2 dan 6. 2 nyambung ke 6. Nah, ada di sini. Nah, selanjutnya VT-nya. Ini adalah waktunya 2 sekon, kemudian V-nya 3 dari mana? V3 itu dari, nah ini S-nya 6 dibagi 2, 6 dibagi 2, 3. Jadi V-nya tetap 3. Waktunya yang bertambah ya. Selanjutnya 1 detik kemudian, atau kalau kita jumlahkan ini adalah 3 detik di sini berarti. Maaf, di sini ya. Kalau ST-nya 3. Jaraknya kalau dari A, B ke C ke D tinggal dijumlahkan 9, berarti di sini nih. Kemudian VT-nya waktunya 3. Nah, kelajuannya berapa? Kelajuannya 9 dibagi 3. Ini ya, 9 dibagi 3. 9 dibagi 3. Dapat masih 3 di sini berarti. Nah, itu untuk grafik GLB. Dan apabila kita hubungkan titik-titik ini, maka akan membentuk garis seperti itu. Garis lurus, miring. Bagaimana dengan VT-nya?
kita hubungkan ya garis-garisnya, titik-titik. Kita hubungkan ya titik-titiknya dengan sebuah garis. Nah itu. Lurus tapi dia sejajar dengan garis horizontalnya, dengan garis T-nya sejajar. Seperti ini. Selanjutnya gerak lurus berubah beraturan atau GLBB. GLBB merupakan gerak benda pada lintasan lurus dengan kelajuan berubah. Mirip GLB tapi kelajuannya berubah. Setiap selang waktu yang sama, benda menempuh jarak berbeda. Terjadi perubahan kelajuan dan memiliki percepatan. Perhatikan simulasi gerak GLBB berikut. Jadi ini ceritanya si pengendara motor itu bergerak dari A ke B ke C secara berkesinambungan, terus-menerus bersambung. Namun kita lihat per partisi, per bagian ya. Kita play di A, pause di B. Kemudian play lagi di B, pause di C. Play, pause. Menempuh jarak 3 meter dalam waktu 2 sekon. Yang B ke C juga sama, kita waktunya 2 sekon, tapi jarak tempuhnya berbeda, 6 meter. Kenapa? Karena geraknya, kelajuannya atau kecepatannya berbeda ya, bisa dilihat. Nah ini lambat, kemudian cepat. Jadi berubah. Kata kunci gerak lurus berubah beraturan. Yang pertama, kelajuan berubah atau V berubah. Kemudian mengalami perubahan kelajuan atau ada percepatan. Dan percepatannya tetap. A tidak sama dengan 0, A sama dengan tetap. Beberapa persamaan pada GLBB. Pada umumnya ada 3 ya, yaitu VT sama dengan V0 ditambah A kali T. Kemudian VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat ditambah 2 kali A kali S. Dan yang terakhir, S sama dengan V0 kali T ditambah setengah A kali T kuadrat. Dengan V0 adalah kelajuan awal, satuannya meter per sekon. VT adalah kelajuan akhir, satuannya meter per sekon. A adalah percepatan, satuannya meter per sekon kuadrat. S adalah jarak, satuannya meter. Dan T merupakan selang waktu, satuannya sekon. Bisa juga dengan istilah lain, V0-nya kecepatan awal, satuannya meter per sekon. VT-nya kecepatan akhir, satuannya meter per sekon. Dan S-nya tentu perpindahan, satuannya meter. Grafik GLBB, simulasi tadi kita ulangi ya. Untuk A ke B ditempuh dalam waktu 2 detik, jaraknya 3 meter. Ini ya, 2 detik, jarak 3 meter. Nah seperti itu. Kemudian kalau kita sambungkan dengan garis seperti ini ya. Selanjutnya kalau grafik VT, ini 2 sekon ya, di sini 2 sekon. Kemudian V-nya masukkan lagi ke persamaan tadi, V sama dengan S per T. S-nya 3, T-nya 2. 3 dibagi 2 adalah 1,5. Nah sehingga hubungannya seperti ini. Selanjutnya dari B ke C. Waktunya 2 sekon, jaraknya 6 meter. Berarti 2 sekon tuh dari sini ya, 2 ke 4 di sini nih. Kemudian jaraknya 6 meter. 6 meter itu dari 3 ditambah 6 berarti 9. Nah, sehingga grafiknya itu akan membentuk garis seperti ini ya, hubungannya itu. Kalau titik ini kita sambungkan dengan atasnya, maka akan dapatkan garis seperti itu. Kemudian bagaimana dengan VT-nya? Tadi T-nya 2 sekon. 2 sekon kita hitung dari sini ya. Intervalnya 2 tambah 2, 4 di sini. Kemudian V-nya kita menggunakan persamaan V sama dengan S per T. Yang ini nih, S-nya yang ini 6 dibagi T-nya yang ini 2. 6 dibagi 2, 3. Nah, sehingga di sini T-nya 4, V-nya 3. Nah, seperti itu. Ini adalah grafik GLBB ya. Kemudian kalau si garis ini kita perhalus lagi, maka akan didapatkan grafik yang melengkung ya. Kalau di matematik ini dikenal dengan istilah persamaan polinom orde 2. Kalau yang grafik VT ini kita hubungkan titik-titik ini, maka didapatkan garis lurus miring. Dan inilah yang dimaksud dengan besar percepatan. Besar percepatan ya. Percepatan merupakan perubahan kelajuan atau perubahan kecepatan. Yang tadinya 1,5 kemudian
Seiring dengan waktu, dia berubah kelajuannya menjadi 3. Jadi dalam selang waktu 2 sekon, dia berubah menjadi 3. Dan ini adalah nilai percepatannya. Dan ini adalah perbandingan antara grafik GLB dengan grafik GLBB. Dan ini bisa kita lihat grafik S terhadap T ya, didapatkan garis lurus miring. Sedangkan untuk GLBB, S terhadap T-nya itu didapatkan garis melengkung. Sedangkan untuk grafik VT-nya, untuk GLB, V-nya tetap ya, ini garis lurus, sejajar, horizontal. Untuk GLBB, garisnya miring ke atas. V-nya berubah dari 1,5 menjadi 3. Kita lanjut ke contoh soal. Nomor 1, sebuah benda berupa titik materi bergerak sejauh 2 meter. Jika perpindahan tersebut ditempuh dalam waktu 4 detik, berapakah kecepatan benda tersebut? Kita simulasikan dulu ya geraknya. Misal ini adalah titik materi, kemudian dia bergerak sejauh 2 meter. Penyelesaian, diketahui perpindahannya 2 meter, waktunya 4 detik, ditanyakan kecepatan benda. Kita jawab V sama dengan S per T. S-nya 2 dibagi T-nya 4. 2 dibagi 4, 0,5 meter per sekon. Selanjutnya nomor 2. Mobil melaju sehingga menempuh jarak 200 meter dalam waktu 60 sekon. Kemudian mobil tersebut bergerak menempuh jarak 100 meter dalam waktu 60 sekon. Karena jalanan padat, mobil hanya mampu menempuh jarak 60 meter dalam waktu 120 sekon sampai mobil berhenti. Kelajuan rata-rata mobil berjalan adalah, kita simulasikan ya, mobil ini kita ibaratkan sebagai titik sajalah, ambil gampang. Nah, dia bergerak pertama ya, dalam jarak 200 meter dengan waktu 60 sekon. Kemudian dia bergerak lagi 100 meter dalam waktu 60 sekon juga. Kemudian dia bergerak lagi jarak 60 meter dalam waktu 120 sekon. Kemudian berhenti. Penyelesaian. Diketahui yang pertama jarak ya. Jaraknya kita tambahkan 200 tambah 100 tambah 60. Kemudian waktunya 60 tambah 60 tambah 120. Dijumlahkan menjadi 240 detik. Ditanyakan, kemudian dijawab, rata-ratanya S per T. S-nya 360 dibagi T-nya 240. Sama dengan 1,5 meter per sekon. Kemudian nomor 3. Sebuah kereta api barang yang panjangnya 60 meter hendak melintasi jembatan yang sedang diperbaiki. Kereta api bergerak dengan kelajuan tetap 2 meter per sekon. Jika panjang jembatan 10 meter, berapakah waktu minimal yang diperlukan agar seluruh rangkaiannya dapat melintasi jembatan tersebut? Untuk menyelesaikan soal seperti ini, kita harus dapat membayangkan gerak kereta api tersebut. Jadi kita simulasikan ya, nah ini ada jembatan, kemudian ada relnya, kemudian ada kereta apinya. Kalau soal yang tadi berupa titik ya, dan sekarang berupa kereta api yang memiliki panjang. Jadi penyelesaiannya agak berbeda ya. Kalau titik tinggal diukur panjang jembatannya, karena kan titik nih melintasi berarti dari sini ke sini, sehingga S-nya itu berupa panjang jembatan. Kalau kereta api kan lain, ini ada panjang kereta apinya. Kita lihat ya simulasinya. Nah, seperti itu. Nah, sehingga jaraknya itu dihitung dari sini sampai ke ujung depan kereta apinya. Panjang jembatannya 10 meter, kemudian ditambah panjang kereta apinya 60 meter. Penyelesaiannya, yang pertama diketahui jaraknya merupakan panjang jembatan ditambah panjang kereta api. 10 tambah 60 sama dengan 70 meter. Kelajuannya 2 meter per sekon, ditanyakan T-nya, waktu. Biar seluruh rangkaian kereta api itu bisa melewati jembatan tersebut. Kita ketahui V itu ya sama dengan S dibagi T. Dan
Di sini kita ditanyakan T-nya, oleh karena itu kita pindahkan T ini ke sini, pindah ruas. V-nya pindah ruas, begitu. T-nya pindah ke tempat V, V-nya pindah ke tempat T. Jawab, T sama dengan S per V, S-nya ini 70, V-nya ini 2. Didapatkan T sama dengan 35 sekon. Nomor 4. Setelah dihidupkan, sebuah mobil bergerak dengan percepatan 2 meter per sekon pangkat 2. Setelah berjalan selama 20 sekon, mesin mobil mati dan berhenti 10 sekon kemudian. Berapa jarak yang ditempuh oleh mobil tersebut mulai sesaat mesin mati hingga berhenti? Nah, ini perlu simulasi juga ya, biar kita paham bagaimana ceritanya si mobil tersebut. Jadi kalau kita gambarkan simulasinya seperti ini. Sebelum mesin mobil mati, jadi di sini ada kata setelah dihidupkan, berarti ada sebelum dihidupkan, begitu. Nah ini ya mobil kita gambarkan berupa titik ya mobilnya. Ini sebelum dihidupkan, kemudian dihidupkan. Setelah dihidupkan dia bergerak ke sini. Pas di sini dia mesinnya mati dalam waktu 20 sekon. Dan besaran-besaran yang didapatkan di proses ini ya, dari sebelum hidup terus bergerak dan sampai mesin mati adalah yang pertama kecepatan awal, kemudian kecepatan akhir. Mesin mobil mati, dia masih bergerak, kemudian melambat dan berhenti. Yang ditempuh dalam waktu 10 sekon. Di sini ada persamaan, ini kecepatan atau kelajuan awalnya, di sini kelajuan akhirnya ya, V3. Dan ditanyakan jarak yang ditempuh dari mesin mobil mati kemudian melambat sampai berhenti. Jadi jarak yang ini nih yang ditanyakan. Bukan dari sini ya, tapi dari sini. Untuk mencari jarak kita mendapatkan persamaan S sama dengan V0 kali T ditambah setengah AT kuadrat. Untuk menyelesaikan soal ini juga kita harus mengerjakannya step by step, tahap demi tahap ya. Kita kerjakan dari tahap belum mesin mobil mati. Nah ini ya, yang ini tahap pertama ini. Kita tadi sudah mendapatkan persamaan-persamaannya ya. Nah itu. Kita mendapatkan, ini kan awalnya ada kata setelah dihidupkan. Jadi sebelumnya dia mobilnya mati. Nah sehingga kalau mati mobilnya tidak bergerak, sehingga kecepatan awalnya atau V1-nya itu sama dengan 0. Di sini disebutkan percepatan 2. A sama dengan 2 meter per sekon pangkat 2. Terus selama 20 sekon. T sama dengan 20 sekon. Terus kita akan mencari V di sini. Kenapa mencari V di sini? Tadi kan sudah dibahas ya bahwa untuk mencari jarak itu S sama dengan V0 T tambah setengah AT kuadrat. Nah V0-nya itu adalah V0 yang menjadi V2 di sini gitu. Karena kan nanti jadi V0 ini. Kita cari dengan persamaan VT sama dengan V0 ditambah AT. Kita sesuaikan ya, karena di sini tidak ada VT dan V0, maka V1 ini menjadi V0 dan V2 menjadi VT. Kita sesuaikan ya. Nah, ini seperti ini. V2 sama dengan V1 tambah A kali T. Supaya mudah mengerjakannya. V2 sama dengan V1-nya ini 0, masukkan, ditambah A-nya ini 2. Kemudian T-nya ini 20. Tinggal dijumlahkan, dikalikan gitu. 0 ditambah 2 kali 20, 40. 40 tambah 0 itu 40. Dapatkan V2-nya ini adalah 40. Kemudian kita lanjutkan ke bagian berikutnya, mesin mobil mati. Dari sini ya, sampai melambat dan berhenti. Nah ini. V2 menjadi V0 untuk peristiwa mesin mobil mati sampai berhenti. Dan V3 adalah kelajuan akhirnya. Atau VT kalau di sini, kalau di rumus ini nih. Kita dapatkan V2-nya udah ya, tadi kita cari V2 40 meter per sekon. T-nya 10 sekon ini, 10 sekon kemudian
Selanjutnya V3-nya 0. Kenapa 0? Karena dia berhenti. Mesin mobil mati, melambat, terus berhenti. Kalau berhenti kan tidak bergerak. Kalau tidak bergerak berarti pelajuannya sama dengan 0. Selanjutnya kita akan mencari percepatan. Namun di sini istilahnya itu bukan percepatan. Nah, kenapa? Karena kan dia mengalami perlambatan kemudian berhenti. Tapi persamaannya sama saja. Yang ini ya, Vt sama dengan V0 ditambah A kali T. Nah, kita ambil persamaan Vt sama dengan V0 tambah A kali T. Vt-nya mana? Ini, Vt itu akhir. Kelajuan akhirnya di sini. Ini awalnya, ini akhirnya. Kita sesuaikan ya. Vt-nya menjadi V3, V0-nya menjadi V2. AT-nya tetap saja. Kita masukkan V3-nya 0 ditambah V2-nya 40 ditambah A-nya kita cari kali T-nya 10. A sama dengan, nah 40 ini kita pindah ruas. 40 kan tambah asalnya. Kalau tambah kemudian pindah ruas menjadi kurang atau min ya. Jadi min 40. 10 ini kan asalnya kali ya dengan A. Kalau pindah ruas dia menjadi membagi. Sehingga didapatkan A sama dengan min 40 bagi 10. A sama dengan min 4 meter per sekon pangkat 2. Nah kita lanjutkan ke persamaan S sama dengan V0T tambah setengah AT kuadrat. S sama dengan V0T tambah setengah AT kuadrat. Nah V0-nya yang ini kita sesuaikan menjadi V2 ya. Sehingga tidak membingungkan. Ini V0 ini ya ini. Kita ganti dengan V2 tambah setengah T kuadrat. Sehingga didapatkan V2-nya 40 kali T-nya ini 10 ditambah setengah A-nya ini min 4 kali T-nya 10 dikuadratkan. Didapatkan 40 kali 10 400 setengah kali min 4 min 2 kali 10 kuadrat itu 100 min 2 kali 100 itu min 200. Sehingga didapatkan S-nya itu adalah 400 kurangi 200 sama dengan 200 meter. Jadi jarak yang ditempuh mulai dari mesin mati hingga berhenti adalah 200 meter. Sekarang kita ke bagian evaluasi ya. Nomor 1, sebuah benda titik materi bergerak dengan kelajuan tetap 4 meter per sekon dalam waktu 30 detik. Berapakah jarak yang ditempuh benda tersebut? Nomor 2, sebuah benda titik materi bergerak dengan kecepatan awal 0, kemudian kecepatannya berubah menjadi 4 meter per sekon dalam waktu 2 detik. Berapakah percepatan yang dialami benda tersebut? Untuk menyelesaikan soal tersebut, silakan gunakan persamaan berikut. V sama dengan S per T, ini untuk GLB. Kemudian Vt sama dengan V0 ditambah A kali T. Nah ini adalah untuk yang GLBB. Ini GLB, ini GLBB. Nah itu saja di video belajar bersama kali ini. Jangan lupa di subscribe, like, dan share ya. Oke, sekian terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.